Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmianti Gosora dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Pengelolaan Sumber Daya Perairan dari Universitas Hairun Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot pada ikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian otot, yaitu sistem organ tubuh yang mempunyai peran sentral dalam pergerakan ikan, peredaran darah pada ikan, dan aktivitas tubuh kegiatan pada kehidupan ikan. Adapun sistem otot pada ikan yaitu memiliki susunan otot yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis vertebrata lainnya. Adapun macam-macam otot dibagi atas 3, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Berdasarkan fungsionalnya yaitu otot di bawah rangsangan otak yaitu otot bergaris, dan otot tidak di bawah rangsangan otak yaitu otot licin dan otot jantung. Dan berdasarkan letaknya yaitu menempel pada rangka yaitu otot bergaris, dan yang tidak menempel pada rangka yaitu otot licin dan otot jantung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot bergaris. Otot bergaris ini melekat pada rangka atau kulit, dan cara kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak, terdiri dari kumpulan blok otot atau urat daging yang biasa disebut dengan myatom, dan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ciostomain yang dimiliki oleh kelompok agnata, dan yang kedua adalah piscen yang dimiliki oleh kelompok osteichthyes dan chondrichthyes. Dan serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Dan bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan yang berkaitan langsung dengan fungsi gerak yaitu ada 4. Yang pertama adalah otot okulomotor yang yaitu terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang, dan yang kedua adalah otot hypobranchinias yaitu terdapat pada dasar pianirix, rahang, hyoid, dan lengkungan insang yang berfungsi sebagai pengembang, dan yang ketiga adalah otot branchinery yaitu terdapat pada muka, rahang, dan lengkungan insang yang berfungsi sebagai pengkerut, dan yang keempat adalah otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Dan selanjutnya adalah otot licin. Otot licin ini terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. Kontraksi otot ini lambat dan cara kerjanya lama. Serabut otot polos pada umumnya termasuk dalam ikatan, tetapi banyak pula yang tersebar. Kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak, dan serabut otot polos ini lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Dan adapun otot licin terdapat pada 1, yaitu otot khusus, baik yang melingkar maupun yang memanjang, dan yang kedua otot yang terdapat pada arter, otot melingkar yang berguna untuk mengatur tekanan darah, dan yang ketiga adalah otot pada mata, yaitu mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata dan mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata melalui membuka mata dan menutup iris mata. Dan yang keempat adalah otot pada seluruh ekskresi dan reproduksi, yaitu untuk menggerakkan reproduksi yang ada di dalamnya. Baik, dan yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang otot jantung, yaitu pergerakan otot ini tidak sadar. Otot jantung atau biasa dengan disebut myokardium tersusun atas otot itu sendiri dan jaringan ikat. Kontraksi otot ini bersifat involuntary atau tidak di bawah rangsangan otak, dan otot jantung berwarna merah tua. Fungsi otot jantung sama dengan otot polos, dapat bergerak sendiri secara teoretis. Selain otot yang berperan sebagai organ utama gerak ikan, sebagai organ tubuh antara lain otot bergerak tubuh, gelembung gas, dan organ berlistrik yang merupakan derivat otot yang terlibat dalam gerak tubuh ikan. Dan yang selanjutnya adalah otot penggerak tubuh. Otot ini bekerja memerlukan oksigen yang banyak yang harus diambil oleh insang. Serabut otot myatom ini pada umumnya hampir semua ikan terdiri atas 2 tipe, yaitu serabut merah dan serabut putih. Dan yang selanjutnya adalah gelembung gas, yaitu organ yang berbentuk kantung dan berisi gas CO2, O2, dan N2.
berfungsi sebagai organ hidrostatik atau mempertahankan posisi ikan dalam saru, kolom air dan untuk naik dan turun dalam air. Peran sebagai alat pernafasan tambahan, resonansi, bunyi dan pembuat bunyi. Dan yang terakhir adalah organ berlistrik, merupakan modifikasi dari otot skeletal atau otot bergaris yang terdapat pada Ragidae, Morididae, Gymnotiformes, dan Malaputeridae. Dan sel pembangkit arus listrik pada organ berlistrik dinamakan elektrosit. Dan yang terakhir adalah bentuk piringan dan apabila disusun akan menghasilkan arus listrik. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang sistem otot pada ikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.